Elvira Marlinta Ningsih. Saya mahasiswi dari Universitas Katolik Musikalitas. Nah, jadi tujuan saya datang ke sini yaitu untuk mewawancarai Mbak. Apakah Mbak ada masalah? Ini kalau boleh tahu namanya siapa Mbak? Dinda. Mbak Dinda. Biasa dipanggil? Biasa dipanggil Dinda. Oh iya, Mbak Dinda. Saya panggil Mbak Dinda ya Mbak? Iya Mbak. Ya Mbak Dinda. Mbak Dinda kelihatannya agak murung. Ada apa Mbak? Mbak boleh cerita ke saya. Kita nanti sama-sama cari solusinya. Jadi sebulan yang lalu, kurang lebih sebulan yang lalu, itu orang tua saya mengalami kecelakaan Mbak. Iya. Kecelakaan itu orang tua saya baru pulang dari pasar. Kan orang tua saya buka usaha toko sayur di rumah. Oh, jual sayur. Dan belanjanya kan juga biasanya pagi jam 1 berangkat, jam 4 atau jam setengah 5 pulang ke rumah. Nah, waktu itu tanggal 19 Maret saya ingat banget, subuhnya itu sekitar jam setengah 5 kalau dari orang tua saya pulang dari pasar. Waktu mau naik kan Jakabaring, jembatan Ampera kan kayak naik tanjakan dulu kan Mbak sebelum ke tengah jembatan. Nah, waktu di jalan, waktu mau arah pulang, itu orang tua saya, ibu saya tidur, bapak saya yang nyetir. Biasanya yang bawa mobil itu ada orang keluarga kami yang kerja sama orang tua saya gitu. Tapi waktu itu kebetulan dia lagi sakit, jadi diganti sama bapak saya gitu yang nyopir. Waktu bapak saya nyopir itu dalam keadaan hujan angin, rintik juga kan. Nah, terus waktu mau naik jembatan itu kan kami pakainya mobil pickup. Kan mobil pickup enteng ya Mbak, walaupun udah diisi belanjaan juga tetap enteng. Nah, waktu itu orang tua saya nyetir, mobilnya itu kayak oleng, ngambil jalan orang lain gitu Mbak, kayak ditiup angin, jalur orang lain yang berlawanan arah gitu. Nah, waktu itu pas sebelum oleng itu kan kaca depan mobil itu kan banyak embunnya ya Mbak. Nah, bapak saya itu lagi gelap kayak gini sambil megang setir. Terus tiba-tiba mobilnya kayak ditiup angin, langsung makan jalan orang. Nah, tiba-tiba di arah yang berlawanan kami, dia mau pergi ke Jakabaring, kami mau pulang kan. Dia ngebut Mbak, kayaknya dia juga kalau cerita kemarin di rumah, dia kan sempat ke rumah, dia tuh kayak nggak sadar juga karena masih ngantuk mungkin ya Mbak ya. Dia ngebut, terus memang yang salah bapak saya makan jalan orang kan. Waktu bapak saya mau ngambil jalan orang langsung ketumbur gitu ya Mbak. Jadi lumpurnya tuh posisinya kayak sama-sama sopir gitu Mbak. Ini sopir set kayak gitu. Waktu udah kejadian itu orang yang numbur nggak apa-apa karena mobilnya kan mobil Panther. Mobil Panther tuh kan mobil yang termasuk kuat karena mobil lama, dan mobil kami itu mobil pickup. Jadi yang parahnya itu orang tua saya. Posisinya waktu itu ibu saya keluar dari kaca mobil depan, keluar ke jalan, dan bapak saya masih di mobil. Waktu ditanya ibu saya kenapa masih di mobil, kenapa nggak keluar, ternyata kakinya nyangkut. Soalnya mobilnya itu penyok sebelah Mbak ke arah bapak saya, itu mobilnya masuk ke dalam. Jadi kaki bapak saya terimpit karena mobilnya penyet gitu kan. Terus waktu itu sudah dari kejadian itu sekitar jam setengah 6, saya kan di rumah, saya ditelepon. Yang nelpon ibu saya, soalnya mereka berdua waktu dari kejadian sampai ke rumah sakit masih sadar Mbak, nggak ada yang pingsan gitu kan. Terus ibu saya nelpon, terus dia bilang kalau mereka kecelakaan di atas Ampera. Ya saya kan baru bangun ya Mbak ya, masih ngantuk terus kan. Terus saya langsung shock gitu kan, ini mimpi apa beneran gitu kan. Pikiran saya udah jauh, saya kan nggak bisa Mbak denger orang tua saya ada masalah sedikit, apalagi kecelakaan. Soalnya saya langsung overthinkingnya jauh banget, mana saya juga anak tunggal. Ngerti. Saya pikir, nah gimana nanti kalau mereka sakit, siapa yang mau cari uang gitu kan Mbak. Nah, terus waktu sudah dapat kabar, saya langsung pergi ke rumah sakit. Saya bawa baju orang tua saya juga,
waktu saya ke rumah sakit umum itu ke ruang IGD, saya lihat bapak saya dalam kondisi kakinya udah berdarah-darah, kaki sebelah kanan ya, tapi dia masih sadar. Nah terus di sampingnya itu ada ibu saya, kepalanya di jidatnya itu lagi dijahit karena ada luka. Iya, iya. Jadi harus dijahit. Kan waktu dijahit kan ada kayak penutupnya gitu kan Mbak. Saya kira ibu saya meninggal gitu Mbak. Iya, Jadi iya. saya langsung spontan nangis di Nangis. depan ruangan Iya, Mbak, iya. pemeriksa itu. Waktu saya nangis, ibu saya langsung manggil, ibu nggak apa-apa katanya gitu kan. Nah sudah dari situ ya saya ngerasa sedih, masih nggak nyangka gitu kan, tiba-tiba Iya. dapet masalah musibah seberat itu gitu, Ya, Mbak. memang kita nggak tahu Mbak ya Mbak, musibah bisa datang kapan saja dan di mana saja. Mbak kalau boleh tahu itu kejadiannya kapan ya Mbak? Kejadiannya itu subuh jam 4:30 tanggal 19 Maret. Oh, sudah 2 bulan yang lalu ya Mbak Uh-uh. ya. Kalau boleh tahu ini tempat kejadiannya tepat di Ampera apa gimana Mbak? Tepat di atas Ampera, Di atas Ampera. di ya, atas Mbak? jembatan Ampera. Setelah Mbak tahu orang tua Mbak mengalami kecelakaan, apa sih pertama kali yang ada di pikiran Mbak? Yang pikiran saya yang kayak tadi Mbak, kalau misalnya mereka nggak ada, saya mau tinggal sama siapa gitu. Oh, langsung overthinking seperti itu. Kalau misalnya mereka parah gimana gitu kan, yang mau cari uang siapa gitu. Iya. Pokoknya pikiran saya udah jauh banget ya Mbak ya, karena saya juga memang deket karena Sama orang tua, apalagi anak tunggal. saya lebih deketnya sama bapak kan gitu. Jadi saya mikirnya udah jauh banget. Kebetulan bapaknya pada saat itu parah. Kenanya yang parah gitu. Iya Mbak, itu memang wajar sih Mbak, kita punya pikiran takut, cemas, wajar, apalagi kan kejadiannya mengenai orang tua kita kan takut. Tapi saya mau ingatkan ke Mbak, Mbak kalau misalnya ada kabar kurang enak menurut Mbak harus tenang dulu, tenangkan pikirannya dulu, tidak boleh untuk overthinking, pikiran kemana-mana, apalagi pikiran negatif, apalagi memikirkan orang tua kita. Oh, ibu aku sudah meninggal, nggak boleh ya Mbak harus berdoa, harus kuat, apapun yang terjadi Mbak pasti bisa melewatinya seperti itu. Tidak boleh kayak berpikiran kemana-mana seperti itu Mbak. Untuk kondisinya saat ini bagaimana Mbak? Alhamdulillah kondisi kedua orang tua saya sudah baik. Ibu saya juga udah bisa cari duit lagi, Iya. bisa buka usaha lagi. Syukur. Kalau untuk bapak saya itu kakinya karena parah, jadi dipasang pen karena kaki tulangnya patah gitu kan. Iya. Dipasang pen, jadi dia hanya terbaring di tempat tidur. Tapi sudah banyak perubahan, udah bisa bergerak sendiri kakinya, udah nggak terasa lumayan sakit lagi Iya, gitu. Syukurlah Mbak kalau begitu. Mbak tadi dikatakan anak tunggal. Ya, anak tunggal itu satu-satunya harapan dari orang tua, ya kan Mbak? Seperti itu. Jadi Mbak harus kayak benar-benar mengabdi banget sama orang tua gitu, bantu orang tuanya, misalnya dalam keadaan susah dibantu. Nggak boleh apalagi melawan sama orang tua ya Mbak. Apalagi kita mau melewati masa-masa sulit seperti kecelakaan, yang Mbak harus kuat, banyak-banyak berdoa, terus hormati orang tuanya, seperti itu, jaga. Apa ada lagi Mbak yang mau Mbak sharingkan mengenai perasaan Mbak? Apa ada yang mengganjal di hati Mbak? Tidak ada Mbak, saya Ya. sudah ngerasa cukup lega, udah bisa sama-sama berbagi, Ya. sharing gitu. Kalau begitu titip salam buat keluarganya ya Mbak. Ya, Saya